ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Melanjutkan ikhwati fillah pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin dari Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih di halaman 16. Masih ada di halaman 16. Sekarang masuk pada qaul mu'allif wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan, itu ya. Qala mu'allif rahimahullah taala wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Ya, artinya dan rukun-rukun itu wal arkan, arkan jamak dari apa? Ruknun ya, ruknun jamaknya arkan. Dan rukun-rukun sholat itu la tasqutu, tidak gugur sahwan karena lupa, wala jahlan, tidak pula karena tidak tahu, wala amdan, tidak pula karena sengaja. Artinya apa? Rukun jika terlewatkan ya harus mengganti. Rukun kalau terlewatkan itu harus mengganti. Tidak bisa dicukupi dengan sujud sahwi. Hanya saja apakah kehilangan satu rukun harus menggantikan seluruh sholat? Nah, di situ yang para ulama memberikan perincian. Jadi kalau yang hilang itu di rakaat pertama, misalnya di rakaat pertama lupa satu sujud misalnya ya, lupa satu sujud, atau lupa rukuk. Jadi di rakaat pertama, sementara rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu kan dibangun di atas rakaat yang pertama, ya harus mengulang. Tapi kalau lupanya di rakaat terakhir, lah yang diganti hanya rakaat terakhir saja. Lah ya, misalnya seseorang sholat subuh, di rakaat kedua dia lupa apa? Lupa rukuk. Ya, lupa rukuk. Jadi habis baca Al-Fatihah, surat langsung sujud. Ya. Jadi dia kehilangan dua rukun, rukuk sama iktidal. Ya. Nah, maka dia hanya mengganti, kalau dia ingatnya sesudah sholat ya berarti dia nambah satu rakaat. Kalau dia ingatnya ketika apa? Sebelum salam ya dia bangkit. Ya, bangkit melanjutkan nambah satu rakaat lagi sebagai ganti rakaat yang kedua. Seperti itu. Tapi kalau kehilangan rukunnya itu di rakaat yang pertama, maka rakaat pertama itu kan sebagai dasar dari rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya berarti dia harus mengulangi sholatnya. Itu jelas ya? Nuwun Pak Mardi. Kalau berjamaah kan tidak mungkin makmumnya itu lupa, pasti yang lakukannya itu imam. Yeah. Kalau imamnya itu lupa untuk atau lanjut yang terakhir, katanya kata saya itu yang nanggung imamnya. Jadi kita artinya waktunya kita apa menurut? Ya. Nah kalau lupa ya harus ngingatan imam. Jadi katakan berkali-kali malam sampai 3 kali. Terus setelah selesai nggak dibilangin. Ulang. Nah, setelah selesai dibilangi.
tadi kurang 1 rukuk, nah gitu. Dibilangin. Nah, setelah itu apa? Ya setelah salam ganti 1 rakaat kalau itu di rakaat terakhir gitu. Dibilangin. Gantinya juga berjamaah. Iya no, berjamaah no. Tidak cuma sendiri, berjamaah semuanya. Ya. Kadang sama kamu ya pas masuk. Nah, imamnya yakin nggak? Dia dikatakan yakin. Ya sudah, imam yakin ya sudah no. Lah makmumnya saja berselisih kok. Iya toh? Kecuali kalau makmumnya mutafak. Ya toh, bersepakat. Dong makmumnya aja berselisih, ya sudah nanti pakai imamnya, selesai. Iya, jadi mulai rakaat ketiga itu. Rakaat yang pertama tidak. Ngoten ya? Wallah. Ya. Satu rakaat penuh. Satu rakaat penuh. Karena namanya rukun itu kan satu kesatuan. Ya, satu rakaat itu kan terdiri dari ya berdiri, ya ruku, ya sujud itu loh. Sehingga kalau kehilangan satu ya harus semuanya. Satu paket. Ngoten nggih? Ya. Ini belum sampai sujud sawi. Nanti ada sujud sawi. Yang lain. Ye. Maksudnya? Namanya tasyahud ya sampai syahadat itu. Yang sesudahnya itu sholawat. Ya dah? Ya, itu tasyahud namanya. Bacaan tasyahud. Kenapa dikatakan tasyahud? Karena ada syahadat di situ. Ya dah? Ada syahadat di situ. Kalau gimana? Iya. Sholawatnya tidak rukun. Dia termasuk sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Jadi yang wajib dibaca, yang harus dibaca itu tasyahudnya itu. Lafaz tasyahudnya. Yang lain. Cukup ya. Terus wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin mukammilun lis sholati. Mukammilun lis sholati. Sedangkan sisanya, sisa dari rukun dan wajib yang sudah kita bahas tadi adalah sunnah. Sunnah akwal, sunnah qauliyah, dan sunnah fi'liyah menyempurnakan sholat. Ya, dan itu sudah kita bahas kemarin ya. Sudah kita rinci mana yang rukun, kemudian mana yang wajib, mana yang sunnah baik fi'liyah maupun qauliyah. Selesai. Kemudian masuk pada paragraf berikutnya. Wa min arkaniha at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. At-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. At-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. Wa an Abi Hurairah
anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a thumma staqbilil qiblata Istakbil itu fi'il amr ya. Istakbil, summa istakbil asalnya gitu. Karena nyambung summa stakbilil kiblata fakabbir. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'ani summarka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa kan banyak yang sama itu ya. Hatta tatma'inna jalisan. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Muttafaqun alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Muttafaqun alaihi. Selanjutnya wa min arkaniha ya, artinya kita baca ulang ya. Wa min arkaniha, dan termasuk rukun-rukunnya. Rukun apa? Rukun sholat. Ini termasuk rukun sholat adalah tumakninah, tenang, mapan ya. Fi jami'i arkaniha, pada seluruh rukun-rukunnya. Jadi setiap rukun sholat itu butuh tumakninah, butuh rukun yang ini. Jadi tumakninah ini harus ada pada semua rukun sholat. Berdiri, ruko, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir. Ini semua butuh apa? Butuh tumakninah. Itu semuanya butuh tumakninah. Dan tumakninah itu adalah satu posisi di mana tulang belulang ya menetap pada posisinya masing-masing sesuai dengan kondisi gerakan rukun-rukunnya.
Kemudian dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ida kumta, jika engkau kumta ila sholah, berdiri untuk sholat." Dalam artian di sini jika engkau ingin sholat, itu maksudnya. Jika engkau hendak sholat, fa'asbik, maka sempurnakanlah. Asbik, asbago, yusbigu, masdarnya apa? Isbagon, amarnya asbik. Sempurnakanlah wudukmu. Ya, wait. Kasih titik enggak ada. Ya, sempurnakanlah wudukmu. Jadi beliau di sini menegaskan sebelum sholat itu bersuci harus betul ya, harus sempurna. Maka sempurnakanlah wudukmu. Summa wa summa. Kemudian istaqbilil kiblata. Menghadaplah kiblat. Jadi setelah wudu menghadaplah kiblat, fakabbir. Ya. Setelah menghadap kiblat jangan lupa niat dalam hati lalu takbir. Jadi di sini niat tidak dibahas karena memang ya sudah kelaziman. Setiap amal butuh niat. Fakabbir lalu bertakbirlah. Sumakro, kemudian bacalah matayassara, apa yang mudah ma'aka padamu minal Quran, dari surat Al-Quran. Setelah itu summarka, lalu apa? Rukuklah hatta, sehingga atau sampai tatma'inna, engkau tenang raki'an, dalam posisi rukuk. Jadi posisi tenang dalam posisi rukuk. Jadi dikatakan tumakninah itu ketika apa? Posisi sudah pas, baru baca doa subhana rabbiyal azim sekali, itu sudah dikatakan tumakninah. Gitu? Sudah dikatakan tumakninah. Jadi Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Ini sudah tumakninah. Artinya apa? Yang penting doa itu dibaca pada posisinya itu. Jadi pas takbir intikal ya ketika berpindah. Baca doanya ruko ya pas ruko. Jadi sebelum sampai posisi ruko penuh jangan baca doa ruko gitu. Jadi subhana rabbil azim itu dibaca ketika posisi badan itu sudah sempurna rukuknya, sudah plek rukuk baru baca subhana rabbil azim. Sekali sudah sah. Mau dapat pahala sunnah ya tiga kali. Tapi sekali itu sudah dikatakan tumakninah. Ya. Terus tsummarfa, kemudian bangkitlah hatta ta'tadila qaiman, sampai engkau tegak berdiri. Sampai engkau ta'tadila tegak qaiman, berdiri. Jadi sami Allah liman hamidah tegak lurus. Ya. Baru baca Rabbana walakal hamdu. Jadi bacaannya jangan gandul-gandul gitu ya. Jadi sebelum posisinya plek, ya kan, betul-betul tegak berdiri, jangan baca Rabbana walakal hamdu. Terus summasjud, lalu apa? Usjud,
sujudlah. Baca Allahu Akbar, terus hatta tatma'inna, sehingga engkau tenang sajidan dalam posisi sujud, baru membaca doa subhana rabbiyal a'la. Sekali itu sudah dikatakan tumak ninah. Summarfa, kemudian bangkitlah hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau tenang dalam posisi duduk. Tenang dalam posisi duduk. Allahu Akbar, duduk plek, sudah lurus, badannya tegak, baru baca Rabbik firli. Nah. Terus sumasjud, lalu sujudlah hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah kembali sampai engkau itu tenang pada posisi sujud, baru baca doa subhana rabbiyal a'la. Nah, itu 1 rakaat sempurna. Tsumma fa'al dzalika, lalu kerjakanlah seperti itu fi sholatika kulliha, di sholatmu semuanya. Nah, ini terkenal dengan hadis apa? Musi'us sholah, orang yang salah-salah dalam sholat. Ini sampai diulang beberapa kali sampai dia menyerah. Saya nggak bisa sholat lebih baik daripada ini, Rasulullah ajari saya sholat yang lebih baik lagi. Sehingga Rasulullah bersabda ngajari sahabat ini dengan hadis ini gitu. Itu asbabul wurudnya. Ya, asbabul wurud hadis ini karena ada seorang sahabat yang apa? Sholatnya itu cepat. Jadi kayak ayam mematuk gitu ya. Cepat sekali. Ya, gerakannya sangat cepat sekali. Kemudian dipanggil, kemudian suruh ngulangi. Irji fasolli fa innaka lam sholli. Ulangi, kamu belum sholat. Jadi Rasulullah menganggap sholatnya sahabat itu tidak sah. Karena apa? Ulangi karena kamu belum sholat. Padahal habis sholat loh. Berarti sholatnya kan nggak sah gitu. Ya kan? Pertama pertama itu dikatakan suruh ulangi. Yang dua dikuatkan, fa innaka lam, karena kamu benar-benar belum sholat. Padahal habis sholat. Ya kan? Artinya apa? Sholatnya tidak sah itu loh. Jelas? Itu karena apa? Kehilangan rukun yaitu tumak nina. Ya. Jadi untuk tumak ninah itu sebenarnya kan nggak harus lama ya. Tidak harus lama sebenarnya. Ya. Baca Al-Fatihah ya, yang tartil, ya, tartil itu tidak harus lama, yang penting apa? Bacaannya itu betul-betul jelas ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak harus alhamdulillahirabbil alamin. Tidak harus pelan-pelan gitu. Ya, jadi bisa melihat kondisi jamaah ya, apalagi sholat tarawih yang panjang ya. Ya. Itu bisa dipercepat bacaannya, tapi ya jangan sampai apa? Menghilangkan kaidah tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, amin. Qaf, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi bacaan suratnya pun hanya diambil ayat pertama, itu pun yang diambil yang satu huruf. Alif lam mim, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dolin, amin. Yang jelasnya cuma dolinnya data. Nah ini harus jadi perhatian kita semua ya. Kita ikut prihatin kalau sholat kok kayak apa ya?
kayak buat mainan gitu ya. Jadi sholatnya harus tenang. Jadi jangan hanya mengejar angka rakaatnya banyak, tapi lihat ya, lihat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dipanggil ya sahabat ini ya, karena Rasulullah melihat seperti itu, diingatkan. Jadi diingatkan itu tanda Rasulullah perhatian itu loh. Ya. Jadi bukan kita itu tidak suka sama orang yang sudah sholat dipaido wae. Mbok sing dipaido sing ra gelem sholat kae lah gitu kan. Kan gitu. Itu orang yang susah dibilangnya gitu susah. Iki gelem sholatnya price matur nuwun. Ya. Ini mau sholat aja udah bersyukur. Wis teke wae sementing cek gelem sholat wis apik. Rasulullah tidak seperti itu ya. Jadi karena sholat itu kan ditegakkan, bukan hanya dilaksanakan. Maka semua ayat itu kan bukan if ali sholah, bukan, tapi apa? Akimi sholah, tegakkan sholat. Mengerjakan sama menegakkan itu kan beda. Ya, jejekne sama ngelakoni itu beda. Jadi kita itu diperintahkan menegakkan sholat, bukan hanya menjalankan sholat. Jadi namanya menegakkan itu ya kita melakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebenarnya tidak susah dan tidak berat ya kan. Jadi tumak ninah itu kan ketika seorang baca Al-Fatihah, suratnya misalnya kalau terlalu panjang ya kul wallahu ahad terus saja nggak apa-apa. Ina atau ina kausar wal asr semuter telu ya gitu. Nek misalnya apa watini wa zaitun kepanjangan gitu kan. Udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus Allahu Akbar, lak subhana rabbiyal azim, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, rabbikfirli, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Itu kan sudah dapat tumak ninah gitu loh. Ya toh? Sudah dapat tumak ninah. Ya, itu pun masih apa? Dicuri-curi. Jadi pas Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Belum nempel sudah baca subhana rabbiyal a'la. Terus nyenggol nil terus jadi guru yang penting baru nempel tak langsung gini. La haula wala quwata illa billah. Ya ini perlu diperhatikan karena Rasulullah betul-betul tegas dalam masalah ini sampai memanggil beberapa kali ya. Akhirnya sahabatnya menyerah. Wahai Rasulullah saya sudah tidak bisa lagi mengerjakan sholat yang lebih baik dari ini. Ajari saya, nah, itu minta diajari gitu. Tidak terus menyerah gitu kan. Nesu terus mutung ora sholat enggak. Minta diajari sholat yang baik. Akhirnya ini turunlah atau Rasulullah menyampaikan hadis ini asbabul wurudnya. Yang masalah tumak ninah ini harus kita perhatikan ya khotibillah karena ini termasuk rukun yang sholat kita bisa tidak sah karena kehilangan tumak ninah ini. Kemudian hadis berikutnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sallu, sholatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumu kalian melihat nih aku usolli sholat. Di sini apa? Menerangkan kewajiban kita sholat seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selesai. Dengan demikian tata cara atau sifat sholat selesai ya. Berikutnya adalah zikir. Yeah. Yeah. Wajib bagi imam kalau makmumnya kelupaan di pas jamaah kelupaan. Iya, dia sujud sahwi sendiri. Iya. Dia sujud sahwi sendiri. Yang lain? Itu masuk rukun
rukun atau khusyuk dalam sholat? Maksudnya Sholat dengan khusyuk itu masuk dalam rukun atau wajib? tidak termasuk rukun. Ya, tidak termasuk rukun. Jadi kalau misalnya orang sholatnya nggak khusyuk, sah nggak sholatnya? Sah saja. Yang penting dia tidak membatalkan sholatnya. Paham? Terus definisi khusyuk itu bagaimana? Jenengan paham khusyuk itu? Lali sak kabeh itu. Paham artinya. Apa definisi khusyuk itu apa? Ya kalau bahasa kita pasnya ya fokus. Karena kalau sampai tidak ingat apa-apa itu malah nggak wajib sholat. Gitu? Oh itu kudu ngulaleke sak kabeh. Nek lali kabeh malah ora wajib sholat. Gitu? Karena hilang ingatan, jadi tidak berakal. Ya nggak mungkin itu. Ya, tapi kan kewajiban kita ketika apa? Terlintas sesuatu ya langsung kita perangi. Terlintas sesuatu kita tolak. Seperti itu memang perjuangannya orang sholat. Jadi tidak bisa kita itu sholat itu tidak mikirkan apa sama sekali tidak. Maka itu perjuangan. Bahwasanya sholat itu kan menghapus dosa antara satu dengan yang lain. Dan keutamaan sholat dengan itu sebenarnya 27 derajat. Nah, itu kan semuanya bisa tercapai ketika sholatnya sudah terpenuhi khusyuk, sholat dunia dan sebagainya. Lagi-lagi juga datang ke situ sholat berjamaah. Andai saja rukun dalam atau wajib tidak terpenuhi rukun tidak kepada makmum, apakah dosa yang sholat satu dan lain tidak jadi terhapus karena makmumnya tidak mencapai bagaimana Rasulullah perintahkan tentang rukun wajib, karena sudah disempurnakan dengan imam. Pripun ya. Untuk mendapatkan dosa kecil atau jangan menghapus dosa kecil antara ini kan soalnya harus sempurna baik makmumnya dan imamnya. Ada saja makmumnya. Kata siapa harus sempurna? Ya, ada dalilnya harus sempurna. Ya, jangan pikiran jenengan, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Karena dikatakan sempurna itu kan terpenuhi rukun, wajib dan sunnah, itu sempurna. Itu dikatakan sempurna itu kan kalau terpenuhi rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya, itu kerjakan semua itu sempurna. Ya, tapi ketika seseorang kehilangan yang sunnah-sunnah itu, ya terus dia tidak dapat keutamaan itu, ya harus ada dalilnya. Ya kan, harus ada dalilnya. Ya, selama nggak ada dalilnya, secara umum dapat keutamaan. Bahkan saya pernah baca hadis ya. Bahkan seseorang itu dapat keutamaan sholat jamaah walaupun dia sudah tertinggal. Walaupun dia sudah tertinggal, dia dapat keutamaan jamaah. Walaupun ya tidak sesempurna, tidak sebanyak yang sempurna sholatnya. Tetap dapat, cuman kan tingkatannya berbeda-beda toh Pak. Ya, tidak bisa disamakan. Jelas ya. Dari yang hadir ini saja, misalnya sama-sama takbiratul ihram bersama imam, ya. Itu pahalanya bisa berbeda-beda. Paham ya? Pahalanya bisa berbeda-beda. Yang satu khusyuk, paham maknanya, yang satu ya usra kae itu kan. Nah, itu. Ya, itu dipengaruhi oleh kondisi masing-masing dari orang yang mengerjakan sholat tersebut. Tapi secara umum tetap dapat keutamaan yang disebutkan dalam sholat jamaah itu. Nah, secara umum ketika seseorang itu rutin tidak mengerjakan sholat, kemudian dia mengerjakan sholat sebagaimana
dia mempelajari sholatnya Rasulullah SAW itu dia kerjakan sebagaimana mestinya, paling tidak rukun dan wajib dia kerjakan, ya dia mendapat jaminan itu tadi, diampuni dosa-dosa di antara dua sholat tersebut. Tapi yang dimaksud dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Walaupun ya di situ ya tetap levelnya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi dihapusnya dosanya itu berapa? Itu kan itu tergantung kualitas sholatnya masing-masing. Tidak bisa sama. Lah ya, wallahu a'lam. Tetap dapat keutamaan. Apa definisi dari syarat rukun terus wajib? Nah, belum jelas berarti, Mas. Belum. Lah ya kan konsekuensinya masing-masing. Nek syarat itu sebelum sholat. Paham? Kalau rukun wajib sunnah itu masuk gerakan sholat. Cuman bedanya konsekuensinya masing-masing. Kalau rukun itu ketika kehilangan maka harus diganti. Nek wajib ketika kehilangan itu tambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah kehilangan tidak apa-apa, nggak usah sujud sahwi. Itu konsekuensinya seperti itu. Yang belum paham gimana ya Mas Tri? Maksudnya gimana? Dia jelas ya rukun no. Jadi kan alat rukun kan harus diganti yo. Harus dijoli yo. Nek wajib kan enggak. Jelas ya. Dia cukup ditambal dengan sujud sahwi. Jelas ya, jelas syarat itu paling awal kan. Karena sebelum sholat harus ready gitu. Nah, terus baru rukun, baru wajib, baru sunnah. Itu tingkatannya. Wallah alam. Atau nggih? Kalau wudunya kan lupa Ustaz. Lupa wudu, misal belum. Ya Allah wudu baleni salate. Seluruhnya. Iya, seluruh salatnya. Karena itu syarat kok. Jadi dia lupa belum berwudu ya harus diulangi. Diulangi wudunya, ulangi sholatnya. Jelas ya? Itu. Cekap? Yang lain? Ketika datang was-was itu kan gunakan mudah. Itu dalam was-was itu ketika kita mau melawan itu apakah ketika nggak dilawan itu apa diperiksa juga? Ketika enggak Dan gunakan mudah itu gimana kadang ya. di antara makmum yang awal kan kalau kita praktekkan bulan Ya. Jadi was-was itu terjadi di antaranya karena ya satu kita banyak tidak memahami ya gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu di antaranya. Yang kedua ya hukum-hukum ya, pertama hukum-hukum di dalam masalah sholat. Artinya kan orang itu ketika megang, oh saya sudah seperti ini, berarti ya sudah, nggak usah diikuti. Ya. Misalnya apa? Saya tadi sudah seperti ini, dia mau coba Fatihah hurung nggak gitu kan? Itu kan was-was. Ya, kalau seperti itu kan bukan was-was itu. Itu namanya bukan was-was. Ya, tapi itu namanya apa? Godaan. Kalau was-was itu kan sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam sholat, itu was-was. Ya dah, was-was itu contohnya saya itu wudu atau belum. Daripada ragu-ragu lah itu was-was. Jadi was-was itu beda. Kalau itu kan apa ya? Namanya khawatir. Khawatir itu kan sesuatu yang terlintas di dalam benak kita, gitu ya, di dalam sholat. Ya, maka itu akibat kita kurang fokus di dalam sholat. Ya, intinya kan kita sholat itu kan diperintahkan untuk khusyuk tadi ya. Cuman khusyuk itu bukan perkara yang mudah. Butuh perjuangan. Lah di antaranya supaya kita khusyuk itu ya persiapannya yang cukup.
ya, tidak tergesa-gesa. Kemudian kita memahami bacaan-bacaan itu makna-maknanya seperti itu. Dan dari awal niatnya betul-betul diperhatikan, tidak hanya terus berdiri terus langsung takbir. Niat tidak diperhatikan juga nggak benar. Mentang-mentang tidak usah baca niat, masuk shop langsung takbir kan gitu. Jadi niat harus diperhatikan. Jadi saya mau sholat apa gitu ya. Pastikan niatnya mau sholat zuhur, pastikan niatnya mau sholat asar, baru Allahu Akbar. Ini wallahu a'lam. Ya masuk godaan-godaan tadi, namanya sesuatu yang terlintas dalam hati. Ya itu bisa kita perangi dengan cara diantaranya kita kembali fokus di dalam sholat. Nah kalau kita tidak fokus bagaimana? Apakah kita berdosa? Ya wallahu alam ya. Apakah kita berdosa? Akan tetapi ya jelas pahala sholat kita berkurang. Ya pahala sholat kita jelas berkurang karena fokus kita berkurang. Wallahu alam. Pripun maksudnya pun pripun? Ya. Kalau gunakan itu apakah melaksanakan? Ya. Jadi yang disunahkan itu menghadap ke kiri terus meludah. Cuman meludahnya kan ya tidak mesti terus. Dan nek sampingnya ning koncone sing diludahi kan koncone udah setan. Malah koncone aku mbok padake setan kok piye. Ya. Jadi cukup ya seperti kita meludah tapi tidak keluar ludahnya. Paham? Jadi kita cukup seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya dan agak ke bawah, jangan terus warepke nyangkong ngarepe koncone. Iku malah ngajak gelut. Iya, tidak perlu keluar ludahnya. Jelas? Iya sama. Secara umum disunahkan seperti itu. Tapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Itu termasuk min babil ikhtiar, usaha supaya kita terjaga dari tipu daya syaitan. Cuman kadang-kadang kita sesuatu yang terlintas dalam hati itu bukan karena setan, tapi karena memang kita sendiri gitu. Tidak mesti dari syaitan. Artinya apa? Wis rasa digodhoi wong ora tau khusuk. Ya ta? Ya enggak? Wis rasa digodhoi wis salat ra iso khusuk cah kuwi. Wis. Setan yo karek keplok-keplok tok wis. Jadi tidak serta-merta itu mesti dari syaitan. Jadi itu dilakukan kalau kita memang sudah maksimal usahanya. Seperti bacaan sholat ya wis paham. Persiapannya sudah maksimal. Ya kan? Itu kita bisa berusaha seperti itu. Ya, wallah alam. Yang lain cukup dulu ya. Ini pas selesai sifat sholat. Berikutnya adalah masalah zikir dan juga sholat sunnah rawatib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.